Halo, pada video kali ini kami dari kelompok dengan studi kasus BAK Stikom Indo Kupang untuk memenuhi ujian tengah semester perencanaan strategi TISI, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Cindy Yohana Wulanda Mauk. Kami dari kelas B, Sistem Informasi Strata 1. Dalam kelompok ini kami berjumlah 9 orang, dan video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pertama, saya akan menjelaskan job description daripada BAK Stikom Indo Kupang. Baik, di sini yang pertama itu ada Bapak Agustinus Ulek sebagai Kepala BAK, di mana tugasnya itu untuk informasi ijazah, menyusun jadwal kuliah, informasi nilai akhir, informasi nilai semester pendek, legalisir kartu hasil studi, dan transkrip nilai. Kemudian untuk staf-stafnya, di sini ada 2 dengan tugas yang sama, yaitu menyesuaikan jadwal kuliah, pengajuan judul tugas akhir, konversi nilai, entry KRS manual, dan informasi transkrip nilai. Pada bagian ini, untuk Ibu Nia Cikemoe KCSkom ini itu mengurus teller bagian 3, yaitu untuk Prodi SI. Lalu pada Ibu Senjana Merpati Ale, Eskom itu pada bagian teknik informatika. Oke, selanjutnya di sini ada struktur organisasi, yaitu ada kepala BAK-nya, kemudian ada staf teller 3 untuk bagian SI, dan staf teller 4 itu untuk bagian TI. Nah, untuk analisis SWOT perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Nana Busana Putih, NIM 21110111. Analisis SWOT perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Kekuatan, pengalaman dan keahlian. BAK memiliki tim yang memiliki pengalaman yang luas dalam administrasi akademik dan kemahasiswaan. Yang kedua, sistem informasi terkini, telah mengadopsi dan mengelola sistem informasi modern untuk memudahkan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, hubungan yang baik. BAK memiliki hubungan yang kuat antara lembaga dan prodi yang memudahkan koordinasi dalam hal perencanaan akademik. Yang keempat, pelayanan mahasiswa. BAK telah mengembangkan program pelayanan mahasiswa yang efektif. Perkenalkan, nama saya Priska Marensa Salsamanu dengan NIM 2011010110. Selanjutnya, kelemahan, weaknesses, kompleksitas proses. Proses administrasi yang kompleks dan berbelit membuat mahasiswa merasa kesulitan. Berikutnya, kurangnya inovasi dalam pengembangan proses administrasi dan teknologi yang lebih modern. Perkenalkan, nama saya Siti Amzina Saleh, NIM 20110047. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama, digitalisasi. Peluang untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi dan digitalisasi dalam proses administrasi dan komunikasi dengan mahasiswa. Yang kedua, perbaikan layanan mahasiswa. Kesempatan untuk mengembangkan layanan mahasiswa yang lebih baik seperti aplikasi mobile untuk pendaftaran dan pembayaran. Ketiga, yaitu peningkatan kolaborasi. Peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain dalam perguruan tinggi untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan akademik. Yang keempat, yaitu pengembangan program baru. Peluang untuk mengembangkan program akademik atau meningkatkan kurikulum yang ada. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Kamsudetan, Prodi Sistem Informasi Strata 1, NIM 20110102. Baik, di sini saya akan melanjutkannya tentang ancaman.
atau TIRC. Yang pertama, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan dalam kebijakan pendidikan atau regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi proses administrasi. Yang kedua, persaingan dengan perguruan tinggi lain. Persaingan dengan perguruan tinggi lain dalam menarik dan mempertahankan mahasiswa. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi yang mungkin rentan terhadap gangguan atau kegagalan sistem. Yang keempat, penurunan minat mahasiswa. Potensi penurunan minat mahasiswa untuk mendaftar di perguruan tinggi dapat berdampak negatif pada pendaftaran. Oke, baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis phase perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Analisis phase perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama, politik. Kebijakan pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan oleh pemerintah dapat mempengaruhi persyaratan dan regulasi administrasi akademik yang harus diikuti oleh BAK. Poin kedua, regulasi data. Regulasi perlindungan data dan privasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation dapat mempengaruhi cara BAK mengelola data mahasiswa. Yang ketiga, anggaran publik. Perubahan dalam alokasi anggaran publik untuk pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan BAK dalam mengelola sistem TI yang mutakhir. Teknologi. Yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi seperti AI, analitik data, dan IoT dapat memberikan peluang baru meningkatkan efisiensi dalam administrasi akademik dan pelayanan mahasiswa. Kedua, keamanan informasi. Ancaman keamanan cyber terus berkembang, sehingga BAK perlu fokus pada perlindungan data dan keamanan sistem TI. Yang ketiga, perubahan platform dan infrastruktur TI. Perubahan dalam platform TI dan infrastruktur seperti infrastruktur mengenai arsitektur TI BAK. Perkenalkan, nama saya Vincentia Wayuni Belaja, NIM 2011-0059, Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang berikutnya adalah analisis PENS, perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Di sini ada dua. Yang pertama adalah ekonomi dan yang kedua adalah sosial. Kita bahas yang pertama adalah ekonomi. Yang berikutnya adalah sumber daya keuangan. Kondisi ekonomi dan perubahan anggaran dapat mempengaruhi ketersediaan dana untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem TI BAK. Yang kedua adalah biaya teknologi. Fluktuasi biaya perangkat keras dan perangkat lunak serta layanan teknologi informasi dapat mempengaruhi rencana pengadaan dan perawatan sistem TI. Yang berikutnya adalah sosial. Yang pertama, ekspektasi mahasiswa. Perubahan dalam preferensi dan ekspektasi mahasiswa terkait dengan menggunakan teknologi dalam administrasi akademik mempengaruhi bagaimana BAK menyediakan layanan TI yang responsif. Yang kedua adalah pendidikan jarak jauh. Peningkatan minat dalam pendidikan jarak jauh dan pembelajaran daring memerlukan investasi dalam sistem TI yang mendukung model ini. Perkenalkan, nama saya Septeva, NIM 2011-00, Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan lanjut menjelaskan skema value chain analysis. Di sini terdapat dua skema, itu yang pertama ada support aktivitas, terdiri dari manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, tiga manajemen infrastruktur, yang keempat manajemen aset, dan yang kelima manajemen kebijakan dan kepatuhan.
Yang berikut adalah primary activities. Di sini terdapat 5. Pertama, pendaftaran mahasiswa, perencanaan akademik, yang ketiga pelayanan akademik, yang keempat manajemen akademik, dan yang terakhir pelayanan kemahasiswaan. Perkenalkan, nama saya Srina Salu, NIM 20110021 kelas B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai studi kasus BAK Stikom Uyelindo Kupang. Nah, di sini ada aktivitas masing-masing. Yang pertama itu di sini ada aktivitas primer atau utama. Poin pertama itu pendaftaran mahasiswa. Identifikasi potensi TI atau SI, sistem informasi pendaftaran mahasiswa untuk mengelola data pendaftaran, memfasilitasi pendaftaran online, dan memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan sistem manajemen basis data untuk penyimpanan data mahasiswa. Poin yang kedua itu perencanaan akademik. Identifikasi potensi TI atau SI, sistem informasi perencanaan kurikulum, dan penjadwalan yang dapat membantu dalam perencanaan kursus, alokasi dosen, dan penjadwalan yang efisien. Poin yang ketiga itu pelayanan akademik. Identifikasi potensi TI atau SI, portal mahasiswa untuk memberikan akses mahasiswa ke informasi akademik mereka, seperti jadwal kuliah, nilai, dan panduan akademik. Poin yang keempat itu manajemen akademik. Identifikasi potensi TI atau SI, sistem informasi pengelolaan mahasiswa untuk memantau kemajuan akademik mahasiswa dan memberikan peringatan dini jika diperlukan. Poin yang kelima itu pelayanan kemahasiswaan. Identifikasi potensi TI atau SI, sistem manajemen, layanan pelanggan untuk mengelola hubungan dengan mahasiswa dan mengumpulkan umpan balik, dan memberikan layanan yang lebih personal. Di sini ada juga aktivitas pendukung. Yang pertama itu manajemen sumber daya manusia. Identifikasi potensi TI atau SI, sistem manajemen sumber daya manusia untuk mengelola data staf, penggajian, dan pelatihan. Yang kedua itu manajemen keuangan. Identifikasi potensi TI atau SI, sistem informasi keuangan, untuk mengelola anggaran, pengeluaran, dan juga pelaporan keuangan. Yang ketiga itu manajemen infrastruktur TI. Identifikasi potensi TI atau SI, sistem manajemen jaringan untuk memantau dan mengelola infrastruktur TI BAK. Yang keempat itu manajemen aset. Identifikasi potensi TI atau SI, sistem informasi manajemen aset untuk melacak dan mengelola aset TI seperti perangkat keras dan juga perangkat lunak. Poin yang terakhir itu manajemen kebijakan dan kepatuhan. Identifikasi potensi TI dan SI, sistem informasi kebijakan dan kepatuhan untuk memastikan BAK mematuhi regulasi dan kebijakan pendidikan yang berlaku.